Guys, kamu sudah diet tapi berat badan gak mau turun? Tenang, saya akan memberikan tipsnya. Simak terus video ini. Yang pertama adalah jaga metabolisme tubuhmu. Ibaratkan metabolisme kita seperti tungku api untuk membakar kalori, dan kayu bakar adalah makanan kita. Untuk membuat api menyala dengan baik, kita harus memberikan kayu bakar yang bagus atau kering. Jangan yang basah, sedikit demi sedikit, secara bertahap sepanjang hari, selama kita mau api tersebut tetap hidup. Jangan memberi kayu bakar sekali dalam jumlah yang banyak karena justru akan mematikan apinya, apalagi kalau kayunya basah. Intinya adalah untuk menjaga metabolisme pembakaran kalori supaya tidak menurun. Kita sebaiknya makan makanan yang sehat dan bernutrisi dengan porsi sedang secara bertahap, daripada hanya makan 1 atau 2 kali dengan porsi besar, apalagi makanan yang gak sehat ya. Karena ketika kita membatasi hanya makan 1 atau 2 kali dalam sehari, maka tubuh kita akan memasuki starvation mode atau disebut juga mode kelaparan, yaitu mode di mana tubuh kita akan menghemat energi yang dipakai dengan cara mengurangi jumlah kalori yang dibakar, dan setiap makanan yang masuk cenderung akan dikonversi menjadi cadangan atau lemak. Selain itu, tubuh juga akan memilih menggunakan energi dari otot sehingga massa otot otomatis akan turun. Yang kedua adalah jumlah kalori dan makronutrisi. Untuk diet mengurangi berat badan, kamu harus defisit kalori. Artinya kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang digunakan. Untuk menghitung defisit kalori, pertama-tama kita harus tahu berapa jumlah kebutuhan kalori kita per hari. Untuk menghitung kalori harian kita, bisa kamu gunakan rumus berikut ini. Untuk lebih praktis, kamu bisa menggunakan aplikasi dari handphone, dari Android maupun iOS. Biasanya ada yang namanya aplikasi untuk kesehatan, atau kamu bisa download dari App Store atau Play Store. Saya juga sering memakainya. Kita tinggal masukkan apa yang kita makan per hari, maka otomatis aplikasi itu akan menghitung berapa kalori yang masuk dan berapa kebutuhan kalori kamu per hari. Setelah tahu kebutuhan kalori harian kamu harus defisit 500 kalori per hari dengan makro protein 45%, kemudian karbo 35% dan fat 20%. Fat yang dimaksud di sini adalah lemak baik ya. Lemak baik bisa kamu dapat dari kacang-kacangan, kemudian olive oil, alpukat, dan lain-lain. Kamu bisa google. Sedangkan untuk karbonya, saya sarankan untuk menggunakan karbo kompleks seperti oatmeal, beras merah, roti gandum, ubi, dan sebagainya. Sedangkan proteinnya bisa kamu dapatkan dari dada ayam, kemudian ikan, tempe, tahu, telur. Kemudian konsisten selama 1 minggu, dan cek hasilnya. Selalu timbang berat badan di pagi hari ketika perut kosong. Kalau kamu sudah benar defisit 500 kalori per hari, seharusnya berat badan kamu akan turun sekitar setengah kilogram. Kalau berat badan kamu belum turun, berarti kamu belum defisit 500 kalori per hari. Coba lakukan adjustment lagi, turunkan 500 kalori lagi per hari selama 1 minggu, kemudian cek berat badan kamu. Kenapa kok kita cuman menargetkan untuk turun setengah kilogram per minggu? Karena kalau kita cut
terlalu banyak kalori itu akan menurunkan metabolisme kita ya. Selain itu juga berpotensi untuk penyusutan otot. Jadi untuk penurunan berat badan sebaiknya kita lakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga adalah otot adalah mesin pembakar kalori. Ibaratkan otot kita adalah mesin mobil. Semakin besar sisi mobil, semakin boros pula membakar bahan bakar. Jadi bahan bakar itu kita ibaratkan adalah kalori harian kita ya. Semakin besar ototmu, akan semakin besar membakar kalori. Daripada cuma mengandalkan kardio saja untuk membakar kalori, untuk menurunkan berat badan, saya sarankan kamu latihan beban. Karena latihan beban itu membakar lebih banyak kalori daripada cuman sekedar kardio. Selain itu latihan beban juga bisa membentuk otot kamu lebih besar, lebih kuat. Dan seperti yang saya ibaratkan tadi, mesin yang lebih besar itu membakar lebih banyak kalori. Dan nilai plusnya, otot yang kuat itu bisa memudahkan kamu melakukan pekerjaan sehari-hari. Dan tentunya juga menambah penampilan kamu jadi lebih menarik. Jadi kesimpulannya, yang pertama adalah jaga metabolisme tubuhmu supaya tetap tinggi, jadi pembakaran kalori menjadi optimal. Yang kedua, perhatikan jumlah kalori dan makronutrisi. Untuk menurunkan berat badan, defisit kalori tapi cukupi makronutrisi harian. Dan yang ketiga, bangun ototmu, karena selain bisa membakar kalori lebih banyak, juga otot yang kuat bisa mempermudah kamu dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dan tentunya menambah penampilan kamu jadi lebih baik. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya, kemudian like dan share ke teman-teman kamu yang mungkin membutuhkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ciao.